Kemarin tanggal 7 Mei, jam 2 siang waktu Korea, Garosero Research Institute ngadain konferensi pers dadakan buat ngabarin kalau informan yang punya rekaman curhatan Kim Sae-ron malah jadi korban percobaan pembunuhan. Sampai-sampai, FBI pun ikut turun tangan buat nyelesain kasusnya. Sementara itu, masih di hari yang sama pada sore harinya, Lee Jin-ho langsung nanggepin dengan ngadain konferensi pers juga, kalau dia membantah klaim dari Garosero di konferensi persnya tadi siang, dan bilang bahwa itu adalah manipulasi yang terang-terangan dan menepis keaslian rekaman tersebut. Jujur ya, Cha-min dan juga banyak Kenneth ngerasa kasusnya ini udah makin kemana-mana. Maka dari itu, Cha-min menganjurkan, dari kasus ini, ada baiknya kita ambil posisi netral dan tetap kritis terhadap pernyataan kedua belah pihak. Tapi, pasti kamu penasaran kan, apaan sih kok sampai ada bunuh-bunuhan? Apalagi sampai bawa-bawa FBI segala. Oke, sekarang kita coba bahas detail konferensi pers dari kedua belah pihak ya, dimulai dari pihak Garosero dulu. Konferensi pers mereka diisi oleh CEO-nya Garosero, Kim Se-e, serta bareng pengacara keluarganya Kim Sae-ron, Bu Ji-sok. Mereka ngaku kalau informan yang punya rekaman curhatan Kim Sae-ron jadi korban percobaan pembunuhan. Tadinya, sebenarnya mereka mau buka-bukaan abis Pilpres Korea setelah tanggal 3 Juni nanti, tapi karena mereka ngelihat situasinya makin parah, mereka jadi harus buka ini ke publik lebih cepat. Kim Se-e bilang, sebulan sebelum Kim Sae-ron bundir, Kim Sae-ron sempat curhat ke seorang informan, seorang kenalan lama Kim Sae-ron dan sosok yang akrab dengan industri hiburan. Informan ini berdarah Korea Amerika yang tinggal di New Jersey, Amerika, dan menikah dengan orang Amerika juga, yang dimana si informannya ini pengen dibunuh dan akan kita jelaskan lebih lanjut soal percobaan pembunuhannya di video ini. Di konferensi persnya ini, mereka nunjukin rekaman suara dengan durasi asli selama 90 menit di mana Kim Sae-ron ngobrol sama si informan pada tanggal 10 Januari di sebuah kafe di New Jersey. Aku berpacaran dengan Kim Soo-hyun. Beberapa orang mungkin berkata, kamu gila. Dan tidak percaya, tapi aku berpacaran dengannya dari SMP dan putus dengannya saat udah kuliah. Aku berpacaran dengannya ketika aku masih di bawah umur. Tapi kamu harus merahasiakannya karena Kim Soo-hyun dan orang-orang dari gold medalist adalah orang-orang yang sangat menakutkan yang akan melakukan apa saja. Kim Sae-ron melanjutin, ketika aku memikirkannya, itu gak masuk akal, tapi aku merasa seperti dimanfaatkan sejak SMP. Aku adalah pacarnya. Dia tahu apa yang kulakukan untuknya sejak aku masih SMP. Tapi setelah kecelakaan mobil waktu itu, dia membuatku terlihat seperti wanita gila uang. Yang lebih gilanya lagi, setelah aku kecelakaan itu, dia nunjukin foto-foto yang diambil saat dia melakukannya, hubungan seksual, sama orang lain ke aku. Kim Sae-ron melanjutkan, dia juga nunjukin ke aku bagaimana dia menyimpan nomor seorang idol sebagai rumput laut karena dia bau rumput laut saat dia tidur dengannya. Aku akan mengungkap semua ini jika aku punya kesempatan. Aku melakukan hubungan seksual dengannya saat liburan musim dingin ketika aku kelas 2 SMP. Di bagian lain pada audio tersebut, Kim Sae-ron bilang, orang yang paling nyiksa aku itu Kim Soo-hyun sama Lee Jin-ho. Apalagi Lee Jin-ho, kayaknya dia bisa aja nemuin nomor HP-ku meski aku ganti nomor. Sama satu lagi, seorang reporter bernama Kang Gyeong-yun. BTW, katanya sih rekamannya ini sudah atas persetujuan Kim Sae-ron. Tapi itu baru klaim dari mereka aja sih. Terus, tanggal 30 April kemarin, si informan ini katanya diserang 2 orang. Seorang pria Korea yang diidentifikasi sebagai Kim Han-go dan seorang individu lain yang diyakini keturunan Korea Cina, yang identitasnya belum terkonfirmasi. Kata Kim Se-e, dia ditusuk 9 kali di leher dan pihak keluarga minta biar sebagian rekamannya dipublikasi. Takut situasinya makin bahaya. Ini jelas percobaan pembunuhan. Mereka juga menunjukkan foto serta video luka-luka dari si informannya ini yang menunjukkan kondisi fisiknya sambil menyatakan, ini direkam ketika saya sebentar pulang saat masih dirawat di rumah sakit. Dia menekankan bahwa dia belum keluar dari rumah sakit. Menurut si informan, dia terus-menerus dilecehkan oleh individu-individu yang diduga terkait dengan Kim Soo-hyun, termasuk pengacara dari LKB Partners, Lee Jin-ho, Kang Kyung-yun, dan YouTuber Won Hyun-jang atau yang dikenal sebagai Jang-sin. Dia menyatakan bahwa Lee Jin-ho telah menawarkan hingga 1 miliar won atau sekitar 11,8 miliar rupiah sebagai imbalan rekaman tersebut, tetapi dia menolak semua tawaran mereka. Si informan percaya penolakan tersebut secara langsung menyebabkan serangan kejam itu. Akhirnya, dia nyimpulin kalau penyerangan itu, kejahatan yang udah direncanain mateng-mateng, dan sekarang kasusnya lagi diurus FBI, bukan polisi New Jersey lagi. Dan sampai video ini dibuat, pihak berwenang Amerika atau orang-orang yang disebutin di berita ini belum kasih tanggapan apa-apa. Setelah konferensi persnya mereka ini, banyak Kenneth serta netizen internasional yang agak skeptis dengan pernyataan dari Garosero. Pertama soal suara rekamannya Kim Sae-ron yang kayak suara AI. Terus juga pada bingung, kan FBI itu organisasi rahasia Amerika ya, kok si Kim Se-e ini bisa sampai tahu gitu loh.
Harusnya kan mereka bergerak dalam senyap. Juga, masih kata netizen, kayaknya ini bukan kasus yang sampai dikategorikan ancaman tingkat nasionalnya Amerika deh, harusnya FBI gak sampai turun tangan. Setelah itu, Lee Jin-ho mengadakan konferensi pers tandingan di Spaceshare Samsung Station Center, di mana ia membantah klaim dari Garosero dan menuduh mereka memalsukan dan memanipulasi bukti-bukti mereka dengan AI. Dia lebih lanjut menuduh bahwa informan tersebut adalah seorang penipu yang diduga dari New Jersey yang dikenal melakukan penipuan suara, voice phishing, dan memeras uang dari para korban. Selama konferensi pers, Lee Jin-ho menjelaskan, rekaman-rekaman itu dibuat-buat menggunakan suara yang dihasilkan oleh AI. Penipu dari New Jersey ini menambahkan suara dan noise effect ke audio yang dibuat oleh AI, sehingga terdengar seperti rekaman asli. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa individu ini telah menghubungi saya dan Kim Soo-hyun, menuntut sejumlah besar uang. Setelah memverifikasi rekaman-rekaman tersebut, pihak Kim Soo-hyun menolaknya, dan saya juga memutuskan untuk menghentikan komunikasi dengan penipu ini. Lee Jin-ho lebih lanjut menjelaskan bahwa penipu tersebut telah menggunakan AI yang cukup canggih dalam manipulasinya, menciptakan rekaman suara yang sangat realistis sehingga bahkan kenalan Kim Sae-ron pun tertipu dan mengira rekaman tersebut asli. Ada 3 versi rekaman, masing-masing dengan variasi suara Kim Sae-ron yang berbeda. Lanjut Lee Jin-ho. Versi pertama tampaknya melibatkan orang tak dikenal yang merekam pesan tersebut. Namun, versi kedua dan ketiga menggunakan teknologi AI canggih, membuat suara tersebut terdengar hampir identik dengan suara asli Kim Sae-ron. Lee Jin-ho menyimpulkan dengan menekankan bahwa upaya penipuan dari penipu tersebut telah sepenuhnya terbongkar, meyakinkan publik bahwa klaim-klaim ini hanyalah upaya untuk mengeksploitasi situasi tragis demi keuntungan jahat. Selain itu, firma hukum LKB Partners, yang mewakili Kim Soo-hyun dan agensinya Gold Medalist, mengeluarkan pernyataan resmi sebagai tanggapan atas konferensi pers yang diadakan oleh Garosero. Pernyataan tersebut menanggapi klaim dari Garosero soal rekaman audio yang diduga melibatkan mendiang Kim Sae-ron dan gambar yang konon katanya itu adalah luka-luka yang dialami si informan. Garosero mengklaim memiliki file audio yang melibatkan mendiang aktris Kim Sae-ron. Namun, audio ini sepenuhnya dibuat-buat. Gold Medalist telah menentukan bahwa rekaman tersebut kemungkinan dibuat menggunakan AI atau teknologi serupa. Lanjutnya, individu yang dibilang sebagai informan oleh Garosero ini juga menghubungi Gold Medalist dan mengklaim memiliki rekaman Kim Sae-ron yang ngomong tentang kebaikan-kebaikannya Kim Soo-hyun serta meminta uang sebagai imbalan. Firma hukum tersebut menekankan bahwa si informan ini tidak memiliki hubungan beneran dengan Kim Sae-ron dan setelah gagal menipu agensi, berkolusi dengan Garosero untuk merilis konten yang dibuat-buat tersebut. Pernyataan tersebut juga menanggapi klaim terpisah yang dibuat selama konferensi pers, bahwa informan tersebut telah diserang atas perintah Gold Medalist atau penasihat hukumnya, pengacara Go Sang-ro. Garosero secara publik membagikan foto yang mereka klaim berasal dari dugaan penyerangan. Namun, gambar-gambar ini dapat dengan mudah ditemukan melalui pencarian simpel lewat Google. Foto-foto tersebut didownload dari internet dan secara keliru disajikan sebagai bukti. Menyebut konferensi pers tersebut sebagai contoh lain dari pelecehan yang ditargetkan, Gold Medalist menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan siber yang diatur oleh Garosero, yang sudah berada di bawah tekanan karena tuduhan pencemaran nama baik, penguntitan, kejahatan dunia maya, dan perusakan bukti yang sedang berlangsung. Insiden ini dengan jelas menunjukkan bahwa klaim-klaim Garosero di masa lalu dan sekarang tidak berdasar dan dimanipulasi. Lanjut pernyataan tersebut. Tindakan mereka merupakan pelanggaran pidana serius yang melibatkan penggunaan bukti yang dihasilkan oleh AI untuk merusak reputasi Kim Soo-hyun. Gold Medalist mengumumkan niatnya untuk segera mengajukan tuntutan pidana terhadap Garosero karena melanggar Undang-Undang Anti Penguntitan Korea Selatan dan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi, pencemaran nama baik. Agensi tersebut menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama sepenuhnya dengan para penyidik untuk memastikan pertanggungjawaban hukum. Panjang ya? Tapi kalau dicermati lagi kata-kata Lee Jin-ho, artinya Lee Jin-ho mengonfirmasi bahwa ia dekat dengan pihak Kim Soo-hyun dan Gold Medalist. Meski belum terkonfirmasi apakah dia berkolusi dan menjadi bawahan atau kaki tangannya Kim Soo-hyun, setidaknya hubungan mereka sudah terkonfirmasi erat. Selain itu, efek dari serangan balasan Lee Jin-ho ini, banyak K-nets yang mulai mendukung Lee Jin-ho, atau setidaknya mulai mengambil sisi netral karena argumentasi dari Lee Jin-ho sangat masuk akal. Bisa dilihat di video terbarunya, banyak yang mendonasikan sebagian uang mereka melalui fitur thanks serta komen-komen mendukung lainnya. Tapi tentunya juga, masih ada netizen yang belum lupa tentang masalah utama dari kasus ini, yaitu grooming Kim Soo-hyun kepada Kim Sae-ron. Makanya, mereka menutup mata dengan drama antara kedua belah pihak ini dan lebih memilih untuk menunggu hasil peradilan dan persidangan. Kalau kamu, sekarang dukung yang mana? Atau netral aja? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan berita terbaru seputar dunia K-pop. Bye!